Kita lanjutkan lagi, tadi kita sudah melakukan jurnal untuk pengakuan construction in konstruksi in process, yaitu sejumlah biaya yang telah dikeluarkan, kemudian jurnal tentang billing atau tagihan kepada pelanggan, dan kemudian jurnal ketika menerima collection atau menerima piutang dari pelanggan. Selanjutnya kita akan menjurnal apa? Menjurnal tentang revenue-nya, menjurnal berapa revenue yang akan dicatat. Oke, ya, dengan menggunakan percentage of completion method ya. Jadi revenue-nya, revenue total proyeknya itu kan 4.500.000 pound sterling. Nah, pada tahun 2019 persentase penyelesaiannya itu 25%, sehingga kita bisa menentukan revenue-nya adalah 25% dikalikan 4.500.000, yaitu sebesar 1.125.000. Nah, biaya yang terjadi berdasarkan yang tadi diketahui, data yang diketahui adalah 1 juta, sehingga gross profit pada tahun 2019, gross profit to date ya, artinya dari awal bangun sampai tahun 2019 itu ada sebesar 125.000. Nah, kalau kita akui in current year itu berarti pada tahun 2019 diakui atau dilaporkan revenue-nya ya sebesar 1.125.000, kemudian dikurangi cost 1 juta, gross profit-nya ketemu 125.000. Nah, sekarang untuk tahun 2020, kalau kita membahas to date, berarti revenue yang terjadi atau revenue yang didapatkan dari awal bangun sampai tahun 2020. Berapa? 72% dari total kontrak, yaitu 3.240.000. Dikurangi cost itu juga terjadi dari awal bangun sampai tahun 2020 itu sebesar 2.916, sehingga bisa dihitung di sini gross profit yaitu sebesar 324.000, yaitu dari 3.240 dikurangi 2.916. Itu dari awal sampai tahun 2020 gitu ya, artinya 2 tahun lah praktis. Nah, kalau kita ingin mengetahui current year, yaitu ingin mengetahui gross profit pada tahun 2020 saja atau revenue tahun 2020 saja, maka kita harus mengurangi dengan yang sebelumnya, yang dari sini ya, yang dari sebelumnya diakui 3.240.000 dikurangi 1.125.000, berarti untuk tahun 2020 saja revenue-nya ada sebesar 2.115.000. Demikian juga cost-nya. Cost dari awal sampai tahun 2020 kan 2.916, ya dikurangi dengan yang pengakuan kemarin 1 juta, maka untuk tahun 2020 saja cost-nya itu ada sebesar 1.916. Ini kalau dikalkulasi, maka gross profit yang ketemu tahun 2020 ada sebesar 199.000. Demikian juga untuk tahun 2021 ya. Nah, karena ini sudah 100%, maka revenue-nya ya 100%, yaitu 4.500.000. Sedangkan cost yang terjadi yaitu 4.050.000. Gross profit ketemu dari awal bangun ya sampai tahun 2021, gross profit-nya ada sebesar 450.000. Nah, kalau kita ingin mengetahui gross profit tahun 2021 saja, bagaimana? Ya berarti dikurangi dengan yang sudah diakui. Ya, 4.500.000 dikurangi 3.240.000, maka gross revenue pada tahun 2021 sebesar 1.260.000. Demikian juga cost yang terjadi untuk tahun 2021 saja itu ada 1.134.000. Jadi nanti ketemu gross profit untuk tahun 2021 126.000. Demikian, ini untuk mengetahui pada current year ya. Lanjut. Sekarang kita jurnal ya, Pada tahun 2019 kita akan menjurnal, yaitu mengakui pendapatan dan mengakui langsung gross profit gitu. Pendapatannya kita akui. Bagaimana cara mengakui pendapatan? Tadi pendapatannya 1.125. Karena pendapatan itu dikredit ya, kreditnya langsung kita taruh di sini revenue from long term contract.
1.125.000. Debitnya apa gitu ya? Debitnya apa? Debitnya itu karena tadi ada expense yang muncul, maka 1 juta itu akan kita catat sebagai construction expense. Bagaimana dengan gross profit tadi? Nah, di sini gross profit kita anggap ya, nama jurnalnya kita anggap sebagai construction in progress CIP gitu, untuk mencatat gross profit itu di debit ya. Sehingga jurnalnya debitnya adalah construction in process sebesar 125.000, kemudian di debit lagi construction expense sebesar 1 juta, dan kreditnya adalah revenue from long term contract sebesar 1.125.000. Itu untuk tahun 2019 gitu. Oke, ini apa? Record completion of contract. Oh, ini kalau sudah selesai nanti bagaimana? Ini berarti tahun 2021 nanti diperlukan. Nah, ketika tahun 2020 berarti kita akan mencatat yang ini. Ya, akan catatnya ini. Gimana jurnalnya? Berarti construction in process sebesar berapa? 199.000, ya kan? Dan construction expense sebesar berapa? 1.916.000. Sehingga revenue-nya kita catat di kredit sebesar berapa? 2.115.000. Nah, pada tahun 2021 berarti ini ya, ini kita akan catat di sini. Ya. Construction in process-nya 126.000, kemudian construction expense-nya 1.134.000 dan revenue sebesar 1.260.000. Nah, kalau sudah selesai, sudah di tahun 2021, artinya sudah di penghujung kontrak, ya, nanti akan diserahkan kan kepada pelanggan. Ketika diserahkan kepada pelanggan berarti construction in process. Construction in process itu pada dasarnya aset ya, aset bangunan yang dalam proses. Nah, kalau kita serahkan kepada pelanggan, nanti muncul billing, muncul tagihan yang harus diberikan kepada pelanggan. Makanya namanya billing on construction in process, billing on CIP. Ya, billing on CIP di debit, kemudian kreditnya adalah construction in process. Berapa? Ya sejumlah nilai kontrak atau sejumlah nilai CIP ya. Kemudian itulah yang diberikan kepada pelanggan dan itulah yang di jurnal, yaitu 4.500.000. Demikian ya sampai tahun 2021. Sekarang kita lihat di laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat di account-nya, di ledger dari construction in process atau CIP, tahun 2019 itu ada cost-nya sebesar 1 juta, muncul lagi CIP dari pengakuan gross profit 125 gitu ya, dan seterusnya. Totalnya maka nanti ada 4.500.000. Ketika di akhir periode kontrak itu diberikan kepada pelanggan, maka nanti yang awalnya di debit, CIP-nya di kredit. Gitu kan? Jadi nanti sudah selesai kontrak, CIP kita sudah nggak ada di pelaporan keuangan gitu. Kalau kita misalnya ingin tahu CIP tahun 2019 berarti ini gitu ya, ini totalnya, ditotalin aja. Lanjut, kalau sekarang kita lihat ya, tadi itu kontraknya atau apa nih, revenue. Oke. Revenue yang kemungkinan revenue yang diestimasikan, bukan kemungkinan, estimasi revenue tahun 2019 itu kan dicatat 1.125.000 ya kan, 1.125.000 tuh dapatkan dari mana, tadi sudah kita hitung tuh 25% kali 4.500. Nah, ternyata perusahaan melakukan penagihan ke pelanggan itu hanya 900.000 gitu. Artinya di sana masih ada sisa. Kalau kita sudah nyelesain 1.125.000, kok kita nagihnya 900.000, berarti masih ada belum yang kita tagih. Itu yang disebut sebagai unbilled revenue. Gitu, revenue yang sifatnya belum ditagihkan. Nanti kita laporkan di mana? Ya, kita nanti akan laporkan yang 225 itu ada di neraca. Oke, kita lihat. Ini tadi. Ya, 225 akan ada di neraca, yaitu dilaporkan di current asset. Di current asset. Jadi current asset itu nanti ada CIP, ada construction in process berapa? 1.125, kemudian dikurangi sama billing. Maka nanti netnya itu yaitu 225 itu dianggap sebagai cost and recognized profit in excess of billing gitu. Jadi kelebihan ya. Oke. Nah, di neraca juga tadi kan di soal kita tahu bahwa perusahaan melakukan billing tagihan 100.000. Terus kemudian cash yang diterima dari pelanggan 750.000. Berarti masih ada sisa apa?
masih ada sisa AR. Nah, maka di sini dilaporkan 150.000. Itu kalau di neraca atau laporan posisi keuangan. Sekarang kalau di laporan laba rugi, ya muncul nanti revenue dari kontrak jangka panjangnya itu ada 1.125.000 ya. Kemudian dikurangi dengan cost yang terjadi 1 juta, maka nanti gross profit 125.000. Itu pelaporannya di dalam laporan keuangannya. Demikian juga untuk tahun 2020, berarti ini juga akan kita laporkan, yaitu revenue dan cost yang terjadi untuk tahun 2020 saja. Ini juga angkanya sudah kita dapatkan dari langkah sebelumnya. Nah, ini kondisi payable. Kondisi payable tadi kan ada penagihan ya, ada penagihan, kemudian baru dibayar 1.750.000. Ini AR yang tahun sebelumnya, maka AR atau kondisi payable tahun 2020 ada 800.000. Kemudian juga sama, nanti akan mengakui namanya unbilled revenue atau billing in excess of cost and recognized profit. Dari mana billingnya itu yang ditagihkan 3.300.000. Nah, 3.300.000 itu dapat dari mana? Dapat dari billing tahun kemarin, billing tahun 2019 dengan billing tahun 2020 ditotalkan. Kemudian dikurangi dengan CIP-nya, total CIP-nya berapa. Ini kalau misalnya teman-teman CIP-nya berapa ngitungnya agak sulit, nanti kalian pakai ledger aja, ledger yang tadi itu ya. Nah, maka di sini diketahui sudah ketemu unbilled revenue-nya adalah 60.000. Oke. Udah nih tahun 2021 seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk cost recovery atau zero profit method itu mengakui di mana kita akan mengakui apa? Mengakui revenue sebesar cost-nya. Gitu. Contoh seperti ini, ya. Cost-nya 1 juta, revenue diakui juga 1 juta, maka nanti nggak ada gross profit. Gitu. Jadi seperti itu saja konsepnya. Tahun 2020 juga sama. Ya. Cost yang terjadi itu 2.916, maka revenue yang akan diakui juga 2.916, artinya gross profitnya 0. Itu yang disebut sebagai zero profit method atau cost recovery. Jadi yang dianggap sebagai profit revenue itu adalah cost yang muncul gitu. Namun ketika tahun 2021 kita lihat nih tahun 2021 nanti akan langsung diakui. Ya, akan langsung diakui apa? Diakui di sini ada gross profit muncul. Nah, sebelumnya kan nggak ada. Jadi kita mengakui revenue dari awal sampai tahun 2021 dikurangi dengan revenue yang terjadi, maka revenue pada tahun 2021 itu ini ya, kemudian nanti muncul gross profit. Yang sebelumnya 0. Bagaimana pelaporannya gitu ya, nanti kita lihat pelaporannya, kita jurnal dulu. Jadi di jurnal di sini yang untuk zero profit method atau recovery cost method, CIP kita jurnal juga langsung kita jurnal pada revenue from long term contract. Jadi untuk mengakui revenue itu langsung construction expense pada revenue from long term contract, langsung 1 juta sebesar nilai cost-nya. 1.916 itu nilai cost-nya juga. Baru tahun 2021 kita akan mengakui jurnal seperti ini. Ya, kita akan mengakui jurnal ada CIP-nya. Muncul CIP di sini ya. CIP construction in process itu untuk mengakui gross profit nih. Ya, untuk mengakui gross profit sebesar 450.000, kemudian expense-nya 1.134.000 dan revenue yang diakui sebesar ini. Gitu. Ini dari sini. Jadi perhitungannya ini ya. Nah, ketika nanti barang diserahkan sama seperti yang tadi, gitu. Ini perbandingannya kalau menggunakan percentage of completion method dengan cost recovery. Jadi gross profit yang diakui kelihatan ya, kelihatan. Totalnya ya nanti total pada akhir ya sama, tapi ketika di masing-masing periode seperti ini. Ini akan terkait juga sih nanti sama pajak ya sebenarnya ya. Tapi kita nggak bahas di sini. Oke, ini kalau di laporan posisi keuangannya seperti apa, ini konsepnya sama seperti yang percentage of completion tadi. Kita akan mengukur namanya unbilled revenue ya, dibandingkan antara CIP dengan billingnya gitu ya, dibandingkan CIP dengan billingnya. Kalau misalnya CIP sama billing itu lebih besar billingnya itu 3.300.000, sedangkan CIP yang sudah diselesaikan 2.916.000 ini kan lebih gede billingnya, maka itu akan kita akui sebagai liability. Jadi kita kayak punya utang, kita nagihnya kegedean dibandingkan kerjaan yang kita selesaikan. Jadi kita seolah-olah punya kewajiban, itu akan dilaporkan di current liability kayak gitu. Oke, itu untuk yang long term contract.
yaitu percentage of completion sama cost recovery atau zero profit method. Selanjutnya ini nanti kita akan bahas kalau sempat